Film diawali saat seseorang yang memakai topeng menjadi seorang pembunuh berantai di film Batman. Dia adalah The Riddler. Riddler masuk ke dalam rumah wali kota Gotham yang sedang menyaksikan perdebatan dirinya di televisi dengan kandidat wali kota lain. Karena menganggap bahwa wali kota Gotham, yaitu Don Mitchell, terlibat dalam kasus korupsi dan berbagai kriminalitas di kota Gotham, maka Riddler akhirnya membunuh wali kota Don Mitchell di rumahnya. Sementara itu, Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson sedang menyamar di antara para warga kota Gotham. Di film ini, Batman lebih terlihat natural dalam menjaga dan melindungi kota Gotham dengan memakai penutup wajah. Bruce Wayne mencoba mencari dan menangkap Riddler, si pembunuh berantai yang telah membunuh wali kota Gotham. Namun Bruce Wayne begitu kesulitan menangkap Riddler yang sangat cerdas dalam bersembunyi. Namun bukan hanya Riddler yang harus Bruce Wayne tangkap, tapi semua pelaku kejahatan yang ada di kota Gotham. Saat segerombolan orang sedang membuat keributan, di mana mereka ingin memukuli salah satu penumpang kereta, tiba-tiba dari dalam kegelapan, Batman muncul dan mencegah para gerombolan itu melakukan kejahatan terhadap seorang laki-laki. Batman pun melawan mereka semua satu persatu. Hingga pada akhirnya, Batman pun mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan laki-laki tersebut. Lalu Batman melihat ada sebuah panggilan untuknya. Batman dipanggil untuk membantu kepolisian dalam menyelesaikan kasus kematian Don Mitchell, wali kota Gotham. Bersama dengan salah satu polisi bernama James Gordon, Batman pun masuk ke dalam rumah bapak wali kota Don Mitchell. Saat berada di lokasi kejadian, kepala Don Mitchell tertutup selotip dan bertuliskan "No more lies", tidak ada lagi kebohongan, dan mengalami luka sobek di bagian kepala serta ibu jari yang telah terpotong. Riddler memberikan sebuah teka-teki yang membuat kasus ini menjadi semakin rumit untuk dipecahkan. Tiba-tiba komisaris polisi Pete Safety datang dan mempertanyakan Gordon perihal dirinya yang membawa seseorang yang bukan polisi ada di lokasi TKP pembunuhan wali kota Don Mitchell. Lalu Gordon memperlihatkan teka-teki yang diberikan The Riddler. Ternyata itu untuk Batman. Karena hal itulah dia mendatangkan Batman ke lokasi TKP terbunuhnya wali kota Don Mitchell. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Batman menuju basement rumahnya. Di sana Batman mulai mempelajari kasus kematian Don Mitchell dan teka-teki yang ditinggalkan oleh The Riddler yang memancing Batman untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota Gotham. Kemudian Alfred, asisten Bruce Wayne, datang dan memberitahu bahwa Bruce harus segera mengurus status kepemilikan Wayne Entertain yang diwariskan oleh ayahnya. Namun Bruce Wayne menolak dan tidak peduli. Sekarang baginya adalah mencari siapa pelaku pembunuhan ayahnya yang mungkin saja ada kaitannya dengan The Riddler. Keesokan harinya, Bruce Wayne melihat Alfred sedang memecahkan teka-teki dari The Riddler. Alfred dulunya adalah seorang agen rahasia yang sedikit mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah yang rumit seperti ini. Bruce Wayne pun senang karena Alfred mau membantunya. Kemudian mereka berdua pun menuju ruang bawah tanah basement rumah Bruce Wayne dan mulai memecahkan kode rahasia dari The Riddler. Dengan bantuan komputer,
mereka berhasil menemukan sebuah kata drive pada teka-teki The Riddler. Setelah mengetahui petunjuk dari teka-teki tersebut, Bruce Wayne mengunjungi polisi James Gordon dan memberitahu hal tersebut. Mereka berdua pun mulai mencari arti kata drive itu. Lalu Batman mendapatkan petunjuk dari sebuah mobil milik wali kota Don Mitchell. Dan setelah menggeledah mobil tersebut, Batman menemukan sebuah drive dengan jari wali kota sebagai gantungannya. Kemudian mereka pun membuka isi drive itu dan ternyata ada sekumpulan foto dari wali kota Don Mitchell bersama dengan beberapa wanita. Setelah melihat isi dari drive tersebut, maka Batman menuju pelabuhan dan mencari seseorang bernama Penguin. Namun karena tidak disambut dengan baik, maka Batman pun menghajar dua penjaga tempat tersebut, kemudian masuk ke dalam. Para penjaga pun mulai mengejar dan mencoba mengeluarkan Batman dari tempat tersebut. Namun Batman bisa mengalahkan mereka semua. Kemudian, Penguin datang dan menghampiri Batman. Kemudian Penguin mengajak Batman menuju ruangannya. Di dalam ruangan, Batman memperlihatkan foto-foto dari wali kota Don Mitchell dan menanyakan siapa wanita yang ada di foto tersebut. Namun Penguin sama sekali tidak mengenalinya. Tiba-tiba, Batman melihat kaki dari seorang wanita yang ada di foto itu, sama dengan wanita yang menjadi pelayan di tempat Penguin. Lalu saat wanita tersebut pulang dengan menggunakan taksi, Batman mengikutinya. Setibanya di apartemen wanita tersebut, Batman mengamatinya dari atas gedung. Ternyata wanita itu adalah Selina Kyle. Dia adalah Catwoman. Kemudian Bruce Wayne mengikuti kemana Selina pergi. Ternyata Selina masuk ke dalam rumah wali kota dan berusaha mengambil paspor milik temannya yang ada di dalam brankas. Setelah Selina menjelaskan kepada Batman bahwa dia bukan pelaku pembunuhan dari wali kota Don Mitchell dan dia masuk ke dalam rumah Don Mitchell hanya untuk mengambil paspor milik temannya, Annie. Lalu mereka berdua pun menuju apartemen Selina. Setibanya di apartemen Selina, temannya yaitu Annie sudah tidak ada. Dan keadaan di dalam apartemen juga sangat berantakan. Tiba-tiba mereka mendengar kabar dari sebuah stasiun televisi di mana komisaris polisi Pete Sevick telah tewas dibunuh oleh The Riddler. Di mana Riddler memperlihatkan video bagaimana dia membunuh komisaris polisi Gotham tersebut. Lalu Batman mengunjungi polisi James Gordon dan melihat bagaimana mayat dari komisaris polisi Pete Sevick yang tewas dibunuh Riddler. Lalu Batman mendapatkan pesan dari Riddler dalam sebuah labirin yang digunakan Riddler untuk membunuh komisaris Pete Sevick. Setelah itu, Batman menyuruh Selina untuk masuk ke dalam bar The Penguin. Batman memasangkan kamera pengintai agar ia bisa melihat apa yang ada di dalam bar tersebut. Sesampainya di sana, Batman pun mulai men-scan para pengunjung yang ternyata banyak dari pejabat pemerintahan yang ada di dalam bar tersebut. Lalu Batman menyuruh Selina untuk menggali informasi kepada Gil Golson, salah satu jaksa di kota Gotham. Saat jaksa Gil Golson hendak pulang, Riddler tiba-tiba muncul dari dalam mobil Gil dan memasangkan sebuah bom di leher jaksa tersebut. Setelah mendapatkan informasi tentang informan saat kasus pengungkapan narkoba di kota Gotham oleh jaksa Gil Golson, Batman pun menanyakan mengenai informan tersebut kepada Gordon. Walaupun Gordon terlibat dalam kasus pengungkapan narkoba tersebut, tapi dia sama sekali tidak mengetahui siapa informan yang dimaksud oleh Gil Golson. Saat berada di basement rumahnya, Alfred datang dan memberitahu Bruce Wayne
bahwa dia telah memecahkan teka-teki dari Riddler saat pembunuhan komisaris polisi Pete Safek. Kemudian Bruce Wayne harus menghadiri acara untuk mengenang wali kota Don Mitchell di balai kota Gotham. Di dalam balai kota, suasana duka berubah menjadi mencekam setelah sebuah mobil menerobos masuk ke dalam balai kota. Nyata mobil itu dikendarai oleh jaksa Gil Coulson, di mana saat ia keluar dari mobil tersebut terlihat ada sebuah bom terpasang di lehernya. Seketika orang-orang pun menjadi panik. Lalu para polisi mulai mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam balai kota. Dan setelah semua orang-orang telah pergi, polisi pun mendatangkan robot menuju Gil Coulson. Robot itu sudah terpasang kamera agar mereka bisa melihat keadaan dari Gil Coulson. Kemudian, Batman datang sesuai dengan permintaan Riddler. Batman pun membaca isi surat dari Riddler yang menyuruhnya untuk berbicara dengannya melalui telepon. Saat Batman menjawab telepon dari Riddler, Riddler kemudian memberikan teka-teki lagi kepada Batman. Namun saat Riddler menanyakan tentang informan pada kasus narkoba di kota Gotham, jaksa Gil Coulson memilih diam dan tidak mau memberitahu, karena jika Gil Coulson membocorkan siapa informan tersebut, maka anak, istri, dan semua keluarganya akan tewas. Batman pun mencoba untuk membujuk Coulson untuk memberitahu siapa informan itu. Namun tiba-tiba waktu habis dan membuat Riddler meledakkan bom yang ada di leher Coulson tersebut. Dari ledakan tersebut membuat Batman tidak sadarkan diri dan akhirnya dia dibawa menuju kantor polisi kota Gotham. Saat salah satu polisi ingin membuka topeng Batman, tiba-tiba Batman terbangun dan menyerang polisi tersebut. Kemudian Gordon mencoba menenangkan Batman agar suasana tidak menjadi semakin kacau. Gordon lalu meminta agar berbicara empat mata dengan Batman. Saat semua polisi telah keluar, Gordon lalu memberitahu Batman bahwa Batman harus memukulnya, kemudian mengambil kunci yang ada di sakunya agar bisa kabur dari kantor polisi ini. Dan mereka pun menjalankan rencananya. Saat Batman berhasil kabur, seluruh polisi pun mengejarnya hingga Batman harus melompat dari atas gedung kantor polisi kota Gotham. Kemudian setelah berhasil kabur, Batman dan Gordon kembali bertemu di tempat rahasia mereka. Batman lalu memberitahu teka-teki yang telah ia pecahkan, di mana Riddler mengatakan bahwa informan itu seperti merpati. Walaupun berhasil memecahkan teka-tekinya, mereka berdua tetap tidak mengetahui siapa merpati atau informan yang dimaksud oleh Riddler. Batman mengira informan tersebut adalah The Penguin, maka mereka pun segera mendatangi Penguin. Kemudian mereka berdua pun mengintai The Penguin. Saat mereka berdua mengintai The Penguin, di mana The Penguin dan pasukannya sedang melakukan transaksi narkoba. Namun tiba-tiba Catwoman datang dan mengalahkan anak buah The Penguin. Catwoman lalu mengambil uang yang ada di dalam bagasi belakang mobil. Namun Penguin dan pasukannya telah keluar dan mulai menembaki mereka. Saat Penguin pergi, Batman dan Gordon akhirnya mengejar The Penguin, sementara Catwoman pergi dengan membawa tas yang berisi uang The Penguin. Batman dan si Penguin akhirnya terlibat kejar-kejaran. Saat si Penguin mengira bahwa dia telah berhasil mencegah Batman mengikutinya, ternyata dari balik kobaran api, Batman muncul dan menabrak si Penguin hingga membuat mobilnya terguling dan terjatuh. Lalu Batman membawa Penguin dan menginterogasinya.
Saat mereka menanyakan informan tersebut kepada The Penguin, Penguin mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui siapa informan yang mereka berdua maksud. Saat itulah Batman berpikir dan menyadari bahwa yang dimaksud tikus bersayap adalah sebuah link agar Batman bisa berkomunikasi dengan Riddler. Mereka pun mencobanya dan akhirnya mereka terhubung dengan The Riddler. Riddler pun memberikan informasi bahwa akan ada korban lagi. Dan Riddler memberikan petunjuk kepada mereka berdua. Mereka berdua pun menuju sebuah panti asuhan yang telah lama kosong. Saat mereka mengikuti petunjuk dari The Riddler, mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang sedang menampilkan rekaman saat ayah Bruce Wayne, yaitu Thomas Wayne, ingin maju menjadi wali kota Gotham. Tiba-tiba Batman menyadari bahwa target selanjutnya adalah dia dan rumahnya. Batman pun mencoba memberitahu Alfred agar tidak membuka sesuatu yang dikirimkan kepadanya. Namun Batman terlambat. Bom dari The Riddler telah meledak. Namun untung saja Alfred yang membuka bom tersebut masih bisa selamat, walaupun keadaannya menjadi kritis. Kemudian Bruce Wayne menyusun ulang semua teka-teki dan petunjuk dari The Riddler. Bruce Wayne juga mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan perusahaan ayahnya. Lalu Bruce Wayne melihat video yang diupload oleh Riddler tentang keterlibatan dan dosa-dosa ayahnya di kota Gotham. Setelah melihat video tersebut, Bruce Wayne lalu menunggu Alfred sadar untuk menanyakan hal ini kepadanya. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya Alfred sadar. Bruce Wayne lalu memberitahu bahwa selama ini Alfred membohonginya. Selama ini, Bruce Wayne menganggap bahwa ayahnya adalah orang yang baik, tapi ternyata dia adalah seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Alfred mencoba meluruskan hal tersebut. Alfred mengatakan bahwa ayah Bruce Wayne tidak pernah membunuh seseorang. Waktu itu, dia menyuruh Falcon untuk mengancam reporter tersebut, tapi Falcon malah membunuhnya. Setelah mengetahui reporter itu tewas karena Falcon, maka ayah Bruce Wayne, yaitu Thomas Wayne, mencoba melaporkan Falcon kepada polisi. Namun malamnya, dia dan istrinya telah tewas sebelum melaporkan Falcon kepada polisi. Tiba-tiba Bruce Wayne mendapatkan sinyal panggilan. Seketika, Batman pun pergi menuju tempat rahasia mereka berkumpul. Setibanya di sana, Batman dan Gordon melihat Catwoman yang sedang memukuli seseorang. Ternyata orang itu adalah Kenzie, anak buah The Penguin, dan Falcon. Lalu Catwoman memberikan rekaman suara temannya Annie sebelum ia tewas. Setelah itu, mereka menginterogasi Kenzie. Kenzie mengatakan bahwa setelah ayah dari Bruce Wayne meninggal, maka dana untuk amal dari Thomas Wayne yang sangat besar diperebutkan oleh banyak orang. Namun awalnya mereka mulai membagi-bagi uang tersebut, tapi Falcon ingin lebih dan akhirnya berencana untuk menguasai uang tersebut. Mendengar hal itu, Batman pun mengejar Catwoman yang berencana membunuh Falcon karena telah membunuh temannya Annie. Sedangkan Batman harus menangkap Falcon hidup-hidup agar teka-teki dari The Riddler bisa mereka pecahkan. Bruce Wayne pun masuk ke dalam bar, lalu mencoba mematikan aliran listrik. Sementara itu, Selina hampir saja menembak Falcon. Namun tiba-tiba lampu menjadi mati dan membuat tembakannya meleset. Saat Selina hampir saja tewas dicekik oleh Falcon, tiba-tiba Batman datang dan menyelamatkan Selina. Lalu Selina mencoba menembak Falcon, namun Batman mencegahnya dan menenangkan Selina. Kemudian Batman menangkap Falcon dan membawanya keluar. Setibanya di luar, Batman kemudian menyerahkan Falcon kepada polisi kota Gotham. Lalu tiba-tiba Falcon ditembak oleh seseorang yang ternyata penembaknya adalah The Riddler. Batman dan seluruh polisi pun mencoba mengejar The Riddler, namun mereka kembali gagal menangkap Riddler di apartemennya. Kemudian salah satu anak buah dari Gordon mendapatkan informasi bahwa seseorang turun dari tangga darurat
setelah penembakan tersebut, dan orang itu sedang berada di kafe di seberang jalan. Mendengar hal itu, maka seluruh polisi pun menangkap laki-laki tersebut untuk dimintai keterangan. Di dalam kamar laki-laki tersebut, Batman mendapatkan sebuah pesan lagi, di mana kali ini Batman yang akan menjadi target dari The Riddler. Ternyata laki-laki tersebut adalah The Riddler. Setelah memikirkan jawaban dari teka-teki dari The Riddler, akhirnya Batman mengetahuinya. Batman lalu melepaskan karpet yang ada di lantai dan melihat sebuah tulisan real change atau perubahan yang nyata. Batman lalu memasukkan kata tersebut ke dalam komputer milik Riddler yang akhirnya menayangkan video terbaru dari The Riddler, di mana Riddler mengatakan bahwa dia akan meledakkan 7 mobil di setiap sudut kota Gotham yang berada di samping tanggul. Dan dari ledakan itu akan membuat tanggul jebol dan membuat kota Gotham menjadi tenggelam. Sementara itu, di balai kota, wali kota terpilih yang baru sedang diintai oleh para pengikut dari The Riddler. Mereka telah terobsesi dengan ide dan gagasan Riddler sehingga mau mengikuti perintahnya. Mereka semua berniat membunuh wali kota Gotham yang baru. Saat wali kota Gotham yang baru memberikan arahan kepada warga kota Gotham, tiba-tiba para pengikut Riddler menembak wali kota Gotham tersebut. Gordon pun mencoba menyelamatkan wali kota, dan untung saja tembakan tersebut hanya mengenai bagian perut wali kota. Kemudian Batman datang dan mencoba menghentikan para pengikut Riddler. Saat Batman terdesak dan salah satu pengikut Riddler mau membunuh Batman, untung saja Catwoman datang dan menyelamatkan Batman. Saat mereka telah berhasil mengalahkan para pengikut Riddler, air laut pun mulai masuk dan mulai menenggelamkan balai kota. Batman pun turun dan menolong warga dan wali kota Gotham yang terhimpit besi yang jatuh dari atas gedung tersebut. Film diakhiri saat seluruh warga kota Gotham berada di atap gedung dan apartemen mereka masing-masing untuk bertahan dari genangan air laut. Sedangkan Batman mencoba menyelamatkan para warga kota Gotham yang ada di bawah untuk dibawa naik menuju gedung atau apartemen yang lebih tinggi. Film pun berakhir. Oke Sobat Wali, itu dia alur cerita film The Batman. Jika suka silakan like dan subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.